share screen terlebih dahulu dan mematikan video. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Kitab Tafsir Rawdatul Irfan karya Kiai Haji Ahmad Sanusi. Di sini ada data fisiologis kitab tafsir. Nama kitab Rawdatul Irfan fi Ma'rifatil Quran. Penulis Kiai Haji Ahmad Sanusi. Kota terbit penerbit dari Yayasan Asrama Pesantren Gunung Puyuh, kota terbit dari Sukabumi. Tahun terbitnya 12 Maret 2018 Masehi atau 24 Jumadil Akhir 1439 Hijriah. Jumlah jilid ada 2 jilid. Jilid yang pertama itu dari juz 1 sampai juz 15 dan jilid kedua dari juz 16 sampai 13. Warna sampul kitab ini adalah hijau. Jumlah halaman dalam kitab jilid pertama ada 498 halaman, jilid kedua ada 1225 halaman. Ukuran kitabnya yaitu 21 kali 14,5 cm. Tebal kitab sekitar 2,5 cm. Tulisan dalam kitabnya Arab Pegon dengan berbahasa Sunda. Deskripsi kitab. Deskripsi isi kitab ini menggunakan bahasa yang masih tercampur. Deskripsi sampul dulu. Deskripsi sampul atau cover ini berwarna hijau dengan aksen bunga-bunga di sekitarnya. Bagian depan terdapat nama kitab, penulis, dan penerbit. Deskripsi isi kitab. Tafsir Rawdatul Irfan fi Ma'rifatil Quran menggunakan bahasa yang masih tercampur aduk antara bahasa Sunda dan Sunda yang halus dan Sunda kasar, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam di daerah Kesundaan. Dalam kitab tafsir ini menjelaskan penafsiran dikemas secara singkat dengan menafsirkan 3 ayat sekaligus. Terdiri 2 jilid dengan makna gandul dan penafsirannya terdapat di kanan dan kiri dari ayat yang dijelaskan. Setiap awal surat dalam tafsir ini selalu dijelaskan turunnya ayat, jumlah kalimat, dan jumlah huruf yang terdapat dalam surah yang dijelaskan. Selanjutnya, biografi penulis akan dijelaskan oleh Saudari Novia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, moderator. Yang kedua ada biografi penulis. Kiai Haji Ahmad Sanusi ini lahir pada malam Jumat tanggal 12 Muharram tahun 1306 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 18 September 1888 Masehi di Kampung Cantaian, Desa Cantaian, Kabupaten Sukabumi. Ia adalah putra ketiga dari pasangan Kiai Haji Abdul Rahim dengan Ibu Empok sebagai putra seorang ajengan. Jadi Kiai Haji Abdul Rahim juga seorang ajengan di kampungnya ya. Terus beliau pertama kali belajar kepada ayahandanya sendiri. Di samping belajar melalui pergaulan dengan secara langsung dengan senior di pesantren ayahandanya. Terus beliau juga ternyata dilihat dari silsilah keluarganya juga beliau itu masih keturunan dari Syekh Abdul Muhyi. Syekh Abdul Muhyi itu adalah seorang waliullah yang berada di daerah Pamijahan, Tasikmalaya. Ketika Ahmad Sanusi menginjak 7 tahun, beliau diberi tugas untuk mengembala kambing milik ayahnya. Tugas itu dijalani oleh Ahmad Sanusi sampai beliau berusia 10 tahun. Selama 5 tahun kemudian, tepatnya di 10 tahun sampai usia 15 tahun, Kiai Haji Ahmad Sanusi ini tetap diberikan tugas mengembala hewan peliharaan. Tapi bedanya disuruh menjaga kuda. Kan awalnya kan kambing, tapi di usia 10 sampai 15 itu disuruh menjaga kuda, memotong rumput dan membersihkan kandangnya. Sebagai putra seorang ajengan, Ahmad Sanusi sudah bergelut dengan pengkajian Islam semenjak anak-anak dalam lingkungan keluarganya. Beliau pertama kali belajar kepada ayahandanya sendiri, di samping belajar melalui pergaulan secara langsung dengan senior di pesantren ayahnya. Kemudian ada latar belakang pendidikan.
Pendidikan keagamaan yang lebih serius baru dijalani Ahmad Sanusi pada saat dirinya berusia sekitar 16 tahun. Sejak saat itu, pendidikan keagamaan dijalani oleh Ahmad Sanusi, tidak hanya diperoleh dari orang tuanya, jadi dari ajengan-ajengan juga beliau belajar. Dengan kata lain, beliau mulai belajar dari satu pesantren ke pesantren lain. Pertama kali kemudian dari Salajambe beliau lanjut ke pesantren Gudang di Tasikmalaya yang diasuh oleh Kiai Haji Sujai. Dan selanjutnya Ahmad Sanusi berguru kepada Kiai Haji Ahmad Syatibi, pengasuh pesantren Gentur Jambudi Dwipa di Cianjur. Secara lengkapnya pesantren yang menjadi tempat belajar Ahmad Sanusi diantaranya ada pesantren Salajambe, terus pesantren Sukamantri, pesantren Sukaraja selama 6 bulan, pesantren Cilaku yang ada di Cianjur selama 12 bulan, pesantren Ciajak Cianjur selama 5 bulan, pesantren Gentur, Warung Kondang Cianjur selama 6 bulan, terus pesantren Buni Asih Cianjur sekitar 3 bulan, pesantren Kresek Blubur Limbangan Garut sekitar 7 bulan, pesantren Gudang Tasikmalaya sekitar 12 bulan. Namun demikian, yang berkesan di hati Ahmad Sanusi itu ketika beliau belajar di pesantren Gentur. Kenapa? Karena pimpinan di pesantren Gentur yaitu Kiai Haji Ahmad Syatibi ini memiliki sikap terbuka dan toleran terhadap para santrinya. Jadi dekat dengan santrinya, makanya lebih enjoy seperti itu sepertinya. Sikap tersebut diperlihatkan oleh Kiai Haji Ahmad Syatibi yang tidak keberatan atas perbedaan pendapat antara dirinya dan santrinya dalam menafsirkan ilmu mantik atau logika. Nah, pada tahun 1909 ini, Kiai Haji Ahmad Sanusi ini berangkat ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji dan sekaligus beliau itu memperdalam ilmu agama di sana. Jadi selama di Mekah itu beliau belajar kepada Syekh Ali Maliki, Syekh Ali Thayyibi, Syekh Junaidi asal Garut, Haji Mukhtar, Haji Abdullah Jawami, Syekh Salih Bafadil, dan Syekh Jawani, seorang mufti bermadhab Syafi'i, dan ia juga pernah berguru kepada Kiai Haji Mahfud Termas. Nah, dari beberapa ulama di Mekah tersebut, Kiai Mahfud merupakan ulama termasyhur dan berpengaruh besar bagi orang Nusantara untuk generasi berikutnya. Dan ada juga dari kalangan kaum penggerak, yaitu beliau berguru kepada Kiai Haji Abdul Halim, yaitu tokoh pendiri PUI Majalengka, terus kepada Raden Haji Abdul Muluk, yaitu tokoh SI. Terus kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, tokoh pendiri NU, dan kepada Kiai Haji Mas Mansur, tokoh Muhammadiyah. Nah, ketika belajar di Mekah, beliau juga mengenal ide-ide pembaharuan dari Syekh Muhammad Abduh, terus Syekh Muhammad Rashid Ridho, dan Jamaluddin Al-Afghani melalui buku-buku dan majalah aliran pembaruan di Mesir. Tetapi walaupun beliau mempelajari ide-ide pembaharuan dari Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Rashid Ridho, dan Jamaluddin Al-Afghani, beliau ini tidak meninggalkan madhabnya, yaitu madhabnya itu madhab Syafi'iyah, sebagaimana yang dilakukan kedua gurunya, yaitu Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Haji Raden Muhammad Mukhtar bin Al-Tarid Al-Bughuri. Nah, pada tahun 1915 ini beliau mendirikan pesantren di Cintayam sehingga dijuluki Ajengan Cintayam. Cantayam. Nah, gaya mengajar yang diterapkan oleh beliau ini kepada santrinya itu dengan gaya mengajar kiai lain pada umumnya, sehingga materi yang disampaikan dapat diterima relatif dengan mudah oleh santri dan jamaahnya. Maka tidak heran dalam kurun waktu
kurang lebih 4 tahun sejak kepulangannya dari Mekah, nama Ahmad Sanusi dengan cepat dikenal oleh masyarakat, sehingga mendapat julukan Ajengan Cantayam. Julukan ini diberikan oleh masyarakat yang pertama ditujukan kepada ayahnya, selanjutnya kepada Ahmad Sanusi. Jadi ayahnya juga seorang ajengan di Cantayam, dan dijuluki Ajengan Cantayam, dan selanjutnya Ahmad Sanusi juga mendirikan pesantren di Cantayam, dan kemudian dijuluki dengan Ajengan Cantayam. Seperti itu. Dan pada tahun 1921 itu beliau mendirikan pesantren di Genteng dan Gunung Puyuh, sehingga dijuluki Ajengan Genteng dan Ajengan Gunung Puyuh. Nah, beliau juga sebagai guru dan orang tua yang baik, beliau mendidik dengan baik anak-anak beliau maupun santri-santri beliau menjadi ulama-ulama besar dan berpengaruh. Tidak hanya di Jawa Barat, akan tetapi berpengaruh pula di tingkatan nasional. Jadi ketika mengajar di pesantren Cantayam, melahirkan santri angkatan pertama menjadi ulama-ulama besar, seperti Ajengan Komarudin, Ajengan Siroj, Ajengan Marfu, Ajengan Soleh, Ajengan Mukhtar, Ajengan Hafid, Ajengan Zain, dan masih banyak lagi ya. Yang sekarang menjadi pendiri pondok pesantren Ciawul Pasir, Sukabumi, yaitu Ajengan Adrai, itu juga murid dari Kiai Haji Ahmad Sanusi. Terus Ajengan Muhammad Abdullah, yaitu pendiri pondok pesantren Darussalam Selabintana, sebagai rintisan dari pondok pesantren Siqayatur Rahmah Salajambe. Masya Allah. Terus kemudian ketika mengajar di pesantren Babakan Sirna, melahirkan angkatan kedua menjadi ulama-ulama besar. Yaitu seperti Kiai Haji Dadun Abdul Qahar, pendiri pondok pesantren Ad-Dakwah Cibadak Sukabumi. Terus Ajengan Khair Apandi, pondok pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya, dan masih banyak lagi bisa dibaca ya di makalahnya. Terus ketika mengajar di pesantren Gunung Puyuh juga beliau melahirkan santri angkatan ketiga menjadi ulama-ulama besar seperti Dr. Kiai Haji E.Z. Muttaqin, pendiri Unisba Bandung. Terus Ajengan Maksum, pendiri pondok pesantren Bondongan Bogor. Kiai Haji Rukyat, pendiri pondok pesantren Cipasung Tasikmalaya. Ini pesantrennya terkenal ya, dan di sini juga ada pimpinan pondok pesantren saya yang pas SMA, yaitu Kiai Haji Irfan Hilmi, pimpinan pondok pesantren Darussalam Kabupaten Ciamis. Seperti itu. Dan masih banyak lagi. Dan karya-karyanya juga kurang lebih ada 101 karya Ahmad Sanusi. Tapi ada yang bilang juga lebih. Jadi berbeda-beda ya, ada yang bilang sekian dan ada yang bilang sekian. Tuh, ada yang bilang 480 buah karya. Menurut Fadlil Munawar Mansur, itu pimpinan pondok pesantren saya di Darussalam. Nah, kitab tafsirnya itu Raudhatul Irfan, 17 buku dari 17 juz Al-Quran. Tamsiyatul Muslimin, 53 buku dari 7 juz Al-Quran. Tafsir Malja Al-Talibin, juz amma. Jadi hanya juz 30 saja. Tafsir Malja Al-Talibin 1 buku, Tafsir Malja Al-Talibin 24 buku dari 10 juz Al-Quran. Tijanul Ghilman, ilmu tajwid Al-Quran. Dan masih banyak lagi. Jadi beliau juga ada tafsir surat Mubarok, ada tafsir surat Ad-Dukhan, ini tafsir Yasin, Al-Waqi'ah, Tabarok, Ad-Dukhan, Al-Kahfi, ini surat-surat yang itu ya, yang dikhususkan gitu. Bahasanya yang dikhususkan dalam Al-Quran yang harus dibaca. Kalau bisa setiap hari. Terus kitab-kitab di bidang fikih, diantaranya Al-Jauharatul Mardiyah, fikih Syafi'i. Jadi beliau juga mazhabnya itu lebih condong kepada mazhab Syafi'i. Tapi di kitab Raudhatul Irfan ini beliau tidak memperlihatkan kecondongan
madhab beliau, karena kitab tafsir Rawdatul Irfan ini kan metodenya ijmali. Jadi umum ya, jadi umum. Jadi beliau tidak terlalu memperlihatkan beliau lebih condong ke madhab apa. Tapi di tafsir Marja' al-Talibin ini beliau memperlihatkan beliau lebih condong kepada madhab Syafi'i. Jadi di kitab tafsir Rawdatul Irfan ini nanti ada contoh di surah Al-Fatihah, beliau menyebutkan seluruh madhab. Jadi madhab Hanafi seperti ini, madhab Maliki seperti ini, madhab Hanbali seperti ini, dan madhab Syafi'i seperti ini. Jadi beliau menjelaskan secara umum gitu. Jadi beliau tidak memperlihatkan kecondongan beliau terhadap madhab manapun di kitab tafsir Rawdatul Irfan ini. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Novia atas penjelasan dan waktunya. Selanjutnya adalah penjelasan kitab Rawdatul Irfan dari Saudari Neng Asri. Silakan Neng. Selanjutnya kitab Rawdatul Irfan. Latar belakangnya, penulisan kitab mayoritas masyarakat Sukabumi memeluk agama Islam, sehingga kehidupan sosial budaya pun dipengaruhi oleh nilai-nilai keislaman. Di lain pihak, pemerintah Hindia Belanda berupaya agar nilai-nilai keislaman yang dipraktikkan oleh masyarakat Sukabumi tidak berkembang menjadi suatu gerakan keagamaan. Pemerintah kolonial Belanda mengawasi secara ketat perilaku kiai yang memiliki pengaruh yang sangat kuat di kalangan masyarakat. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda yang memiliki Hindia Belanda pun berusaha untuk mengkristenkan penduduk pribumi. Kiai Haji Ahmad Sanusi dalam menjalankan misi dakwahnya agar sampai pada masyarakat adalah dengan menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Sunda. Tujuan Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda agar nilai-nilai keislaman bisa ditransformasikan secara langsung dan mudah dipahami dan diterima oleh masyarakatnya. Segala cara pun telah dirintisnya hingga dalam berbagai sikapnya pun beliau berusaha agar sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Kitab Rawdatul Irfan ini dapat dikatakan sebagai starting point di tengah tradisi tulis baca di dunia pesantren yang belum cekatan dalam menghasilkan karya tafsir yang utuh. Tafsir Rawdatul ini ditulis sebagai bagian dari penyambung kepentingan Islam tradisional pesantren dan ditulis dengan bahasa Sunda. Tafsir ini lahir khususnya dari sebagian kegiatan pengajian kepesantrenan dan cakupan umumnya untuk masyarakat yang mengerti bahasa Sunda untuk lebih memudahkan dalam mengkaji dan memahami ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya, identifikasi kitab. Kitab Rawdatul Irfan adalah kitab tafsir. Ini terdiri dari 2 jilid. Jilid yang pertama merupakan penafsiran ayat Al-Quran dari juz 1 sampai 15. Nah, jilid yang kedua juz 16 sampai 30. Proses penyusunan kitab Rawdatul ini pada jilid yang pertama dilakukan oleh Kiai Ahmad Sanusi bersama 30 muridnya yang setia mengikuti pengajian dan mencatat setiap ayat Al-Quran terjemahan dan penjelasan yang disampaikan. Hasil catatan tersebut dikumpulkan oleh seorang khatib yang dipercaya oleh Kiai Sanusi ini, yaitu Muhammad Bushro. Setelah itu Bushro menyalin kembali seluruh catatan para santri tersebut untuk diserahkan kepada Kiai Sanusi agar dikoreksi. Persetujuan Kiai Sanusi dapat diindikasikan dengan diizinkan teks tersebut untuk diterbitkan. Setelah Muhammad Bushro wafat, Kiai Sanusi menunjuk khatib baru, yaitu Muhammad bin Yahya. Hasil penyalinan Muhammad bin Yahya inilah yang kemudian dicetak berulang-ulang dalam percetakan yang pertama sampai percetakan ke-10. Sementara itu, jilid yang kedua ditulis oleh Kiai Ahmad Sanusi sendiri. Namun, naskah asli yang ditulis tersebut telah rusak dan sulit terbaca. Akan tetapi, ketika naskah tersebut masih dalam keadaan baik dan terbaca,
Badri Sanusi yang merupakan anak kedua Ahmad Sanusi telah menyalin semua teks dari juz 16 sampai 30 karena tulisannya dipandang kurang baik, maka penyalinan Muhammad Truli tafsir Al-Qur'an tafsir Al-Qur'an berbahasa Indonesia, kajian metode dan corak tafsir Raudatul Irfan ini udah. Selanjutnya sistematika tafsir. Nah, yang pertama menerjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Sunda, yang kedua menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan tertib susunan Al-Qur'an Mushaf Utsmani, yang ketiga mengemukakan asbabun nuzul, jumlah ayat serta huruf-hurufnya. Yang keempat, tidak banyak mempersoalkan segi bahasa seperti nahwu dan balaghah, tetapi lebih mengutamakan soal makna. Selanjutnya tidak sampai terperosok masuk ke persoalan paling detail atau soal-soal yang bersifat juz'iyah, tetapi langsung memasuki masalah yang bersifat universal, itu kuliah. Nah, maksud dijelaskan di sisi kanan dan kiri matan teks Al-Qur'an dan terjemahan setiap ayat Al-Qur'an diulas dengan sangat sederhana, sehingga pembahasan hanya menekankan pada pemahaman yang ringkas dan bersifat global. Nah, selanjutnya sistematika penulisan. Sistematika penyajian tafsir yaitu susunan sebagaimana ayat atau surat Al-Qur'an secara runtut mengikuti Mushaf Utsmani. Jika dicermati dengan seksama atas tafsir ini, maka fokus corak dan aliran penafsiran yang digunakan oleh Kiai Haji Sanusi dalam tafsir Raudhah ini bersifat umum. Artinya penafsiran yang diberikan tidak didominasi oleh suatu warna atau pemikiran tertentu, semua menggunakan pemahaman ayat secara netral tanpa membawa pesan khusus seperti akidah, fikih, dan tasawuf. Kitab ini disusun terdiri dari matan teks Al-Qur'an, terjemahan matan, dan tafsirnya di sisi kiri dan kanannya penjelasannya tiap-tiap ayat yang telah diterjemahkan. Tulisan ayat yang langsung dilengkapi terjemahan di bawahnya dengan tulisan miring, keterangan yang ada di bagian kiri dan kanan di setiap lembarnya. Gaya bahasa menggunakan aksara Arab pegon berbahasa Sunda. Lalu sumber rujukannya. Tafsir di Indonesia pada umumnya menukil dari beberapa tafsir karya ulama Timur Tengah yang beragam corak dan metode. Di samping menguasai keilmuan tentang tafsir ini yang ditulis khas secara eksplisit tidak dikatakan sebagai rujukan dalam menulis. Namun penulis beranggapan bahwa tafsir Raudatul ini merujuk kepada tafsir-tafsir seperti Jalalain, terus Al-Burhan, karyanya Al-Zarkashi, terus Ar-Razi, Al-Baghawi, dan lain sebagainya. Contoh tafsir bahasa Sunda. Yang pertama ada dalam surat Qaf. Ya Allah. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artina jeung nyata geus ngadumel aing ka manusa jeung aing uning kana perkara anu dihareoskeun eta perkara ku hatena jeung aing teu leuwih deukeut ka manusa tibatan urat beheungna. Keterangan anu ngajadikeun manusa serta uninga kana karantes hatena Allah leuwih deukeut kalawan rahmatna timbang urat beheungna. Terjemahan bahasa Indonesia, dan sungguh Allah sudah menciptakan manusia dan Allah mengetahui perkara yang dibisikkan oleh hatinya, dan Allah lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Keterangannya yaitu Allah yang menjadikan manusia dan mengetahui yang dibisikkan di hatinya karena rahmat Allah lebih dekat daripada urat nadinya. Lalu contoh lainnya yaitu di surat Al-Maidah. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Artinya jeung ngaromong kaum Yahudi ari panangan Allah eta koret saran anu dironte, berkata-kata orang Yahudi artinya itu tangan Allah terbelenggu. Allah bakhil. Khas menjelaskan mengenai kalimat yadullah adalah sebagai pemberi rizki. Ayat lain pun menegaskan tentang serupa bahwa Allah akan memberi nikmat dan rahmat Allah yang begitu besar dan tidak mengkufuri atas segala apa yang Allah beri. Sedangkan kalimat yadullah dalam tafsir lain ialah maknanya barahan.
Sunda, Barahan. Ya, lalu yang terakhir kelebihan dan catatan kecil. Yang pertama, tafsir Raudatul Irfan merupakan kitab tafsir yang ditulis secara utuh 30 juz oleh Kiai Ahmad Sanusi ini. Yang kedua, setiap menafsirkan awal surat, Kiai Haji Ahmad Sanusi selalu menjelaskan tentang turunnya surat, jumlah ayat, jumlah kalimat, jumlah huruf dalam surat tersebut. Yang ketiga, tafsir ini memberi kemudahan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Keempat, tafsir ini memberikan gambaran dan penjelasan bagi para pembaca tentang hukum dalam Al-Quran. Kelima, dalam menjelaskan setiap ayat-ayat dikemas secara singkat dan tidak bertele-tele sehingga bisa terhindar dari upaya-upaya penafsiran yang bersifat Israiliyat. Nah, yang terakhir, tafsir ini membatasi terjerumusnya mufasir dalam subjektivitas yang berlebihan. Lalu catatan kecilnya, Ahmad Sanusi dalam memberikan keterangan dalam tafsirnya menggunakan bahasa Sunda yang masih campur aduk antara bahasa Sunda kasar dan halus. Tidak ada ruang untuk yang kedua, tidak ada ruang untuk mengemukakan analisa yang memadai sehingga tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada mufasirnya untuk menuangkan ide dan analisisnya dalam menafsirkan Al-Qur'an. Yang ketiga, penggunaan bahasa Sunda dengan huruf Arab aksara pegon dalam menafsirkan Al-Qur'an menunjukkan bahwa kitab tafsir tersebut bersifat lokal. Sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih banyak Neng Asri atas penjelasannya. Telah sampai kepada sesi tanya jawab. Di antara teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan perihal tafsir Raudatul Irfan fi Ma'rifatil Quran ini? Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Makalah, izin bertanya. Aku cuma penasaran sih, tafsirnya itu kan ada yang bahasa Sunda ya, pakai bahasa Sunda. Iya. Nah, itu terjemahannya aja atau terjemahan sama tafsirannya? Yang bahasa Sunda. Oh iya, iya. Baik, terima kasih Yolita. Iya betul. Jadi pertanyaan aku terjemahannya aja yang bahasa Sunda atau tafsirannya juga gitu. Iya. Jadi izin menjawab ya. Baik. Bisa dilihat di makalah, di sini dicontoh Al-Fatihah, tapi memang tidak ditampilkan di PPT ya. Hanya di makalah, di tafsiran Quran Surah Al-Fatihah. Di sini surat Al-Fatihah Makiyah wahiyah sab'a ayat. Jadi surat Al-Fatihah di Mekah dan dia ada 7 ayat. Suratnya lanjut ke tafsirannya. Keterangan. Diturunkan di Mekah ayatna Fatihah 7 ayat. Kalimahna 27 hurufna dan seterusnya. Itu pakai bahasa Sunda ya, Jel ya. Jadi ayat, terus ada makna gandul,
makna gandul tuh apa ya disebutnya tuh? Ada yang itu gak? Makna gandul tuh kayak kalau misalnya nerjemahin kitab tapi pakai bahasa Sunda gitu. Jadi bismillah, bismillah kalawan jenengan Allah gitu. Jadi per ayat gitu. Bismillah, bismillahirrahman anu mangritakeun anu mangparing Oh, nikmat. ini Itu artian perkata gitu, no, pakai bahasa Sunda. Iya gitu. Nah, ada makna gandulnya, terus ada keterangannya. Nah, keterangannya ini kayak gini. Kayak di makalah keterangan diturunkan di Mekah ayatnya Fatihah 7 ayat. Jadi pakai bahasa Sunda. Terus di Oke. sini juga kayak Haji Ahmad Sanusi juga ngejelasin hukumnya. Hukumnya maca bismillah, cek madhab Syafi'i mah, cek madhab Syafi'i Hanbali wajib. Cek madhab Hanafi Maliki itu wajib. Jadi kan ada yang di sholatnya, ada yang bukan di sholatnya. Al-Fatihah itu ada yang bismillahnya nggak pakai bismillah, jadi ayat 1 itu dari alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada juga ayat 1 itu dari bismillah. Jadi sampai waladhdallin itu 7 ayat. Jadi gitu, ada yang beda-beda. Nah, di sini Kiai Haji Ahmad Sanusi itu menjelaskan. Jadi hukum maca bismillah, cek madhab Syafi'i Hanbali mah wajib. Jadi dari kata madhab Syafi'i sama Hanbali mah baca bismillah teh wajib. Jadi otomatis madhab Syafi'i dan Hanbali itu menjelaskan bahwa bismillah itu ayat pertama sampai waladhdallin itu ayat terakhir, yaitu ayat ke-7. Terus cek madhab Hanafi Maliki mah itu wajib. Jadi dari kata menurut madhab Hanafi sama menurut madhab Maliki itu baca bismillah itu tidak termasuk surat Al-Fatihah gitu. Jadi ayat 1 itu mulai dari alhamdulillah. Maca Al-Fatihah madhab Syafi'i Hanbali Maliki itu wajib dina salat. Cek Hanafi cek Hanafi mah apa ini ya? Maca ayat sejen. Oh, jadi kalau misalnya baca Al-Fatihah itu di mazhab Syafi'i, Hanbali, Maliki itu nggak wajib. Gimana sih? Dina salat. Iya ya, seperti itu kali ya. Ada yang bisa menambahkan? Ya kurang lebih seperti itu ya, kan tadi yang ditanyain tafsirnya ya pakai bahasa Sunda atau enggak. Nah iya, seperti di contoh di Al-Fatihah ini bahwa ada makna gandul dan keterangannya, dan makna gandul dan keterangannya itu pakai bahasa Sunda. Masya Allah, Masya Allah. Bahasa Sunda. Biasanya kemarin nggak pernah ya ada yang pakai bahasa daerah gitu. Ini baru ini doang. Iya. Sunda. Iya, makanya menarik banget. Dan penjelasannya juga emang khusus biar dipahami sama masyarakat awam di daerah Sunda. Jadi kan makanya ada bahasa halus, ada bahasa kasar. Mungkin kan Sunda kan nggak semuanya halus, nggak semuanya kasar. Jadi biar pada ngerti, mungkin bahasanya jadi ada halus, ada yang kasar gitu. Soalnya kalau terlalu halus, ada juga orang Sunda yang nggak terlalu ngerti. Dan kalau terlalu kasar juga, ada juga orang Sunda yang nggak terlalu ngerti. Jadi gitu. Oke, terima kasih Makala. Aku jelas gak ya? Soalnya sinyalnya lagi kurang bagus. Jelas banget kok. Oke. Ada lagi nggak yang mau didiskusikan mungkin dari yang lain? Kalau nggak ada, mungkin langsung ditutup aja. Bagaimana teman-teman? Apa kita cukupkan saja? Kalau diem berarti dicukupin aja kali ya? Biasanya diamnya perempuan itu iya. Ya udah.
Bacain kesimpulan dulu aja. Iya, Ya. baca kesimpulan dulu. Baik, kesimpulan dari makalah tafsir Raudatul Irfan fi Ma'rifatil Quran ini adalah karena latar belakang penulisan tafsir Raudatul Irfan fi Ma'rifatil Quran, yaitu latar belakangnya karena kegiatan pengajian kepesantrenan yang diadakan langsung oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi dan cakupan umumnya bagi masyarakat yang mengerti bahasa Sunda untuk memudahkan dalam mengkaji dan memahami ajaran-ajaran Islam. Sedangkan metode penafsiran Kiai Haji Ahmad Sanusi ini termasuk metode yang menggunakan metode ijmali. Dalam penafsirannya pun begitu ringkas dengan memberikan poin-poin terpenting isi dalam ayat yang ditafsirkan. Kadang juga menafsirkan 3 ayat sekaligus dengan memberikan penjelasan yang singkat, tidak bertele-tele. Sedangkan corak penafsiran dari tafsir Raudatul Irfan fi Ma'rifatil Quran adalah bercorak umum, tetapi didominasi dengan corak fikih, yaitu penafsiran Al-Quran yang menitik beratkan bahasa dan tinjauan pada aspek hukum dari Al-Quran. Sekian dari kami pemaparan makalah hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau dipoto. Silakan, apalagi mau didiskusikan. Foto dulu ya Bun ya. Oh iya boleh. Biar ada mukanya buka